Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas game dari babak ketiga FIDE World Cup Piala Dunia Catur di Goa India. Dan kita akan bahas permainan dari Gukesh Domaraju, sang pemegang titel juara dunia catur klasik saat ini, melawan Fredrik Swens, Grandmaster dari Jerman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Piala Dunia Catur ini untuk mencari 3 orang nih, peringkat 1 sampai 3 untuk ikut turnamen kandidat. Nah, nanti di turnamen kandidat, 3 orang ini bergabung dengan 5 orang dari turnamen prestisius lainnya, seperti FIDE Grand Swiss dan juga dari Elo Rating. Contoh Elo Rating Hikaru Nakamura, turnamen prestisius seperti FIDE Grand Swiss, ada Vidit dan Matthias Blubam. Si Gukesh ikut turnamen ini. Kayaknya sih mau cari Elo Rating ya. Tapi apa yang terjadi? Di luar prediksi BMKG. Apa itu guys? Langsung aja kita bahas. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy untuk jago main catur. Teman-teman mohon maaf kalau suara saya agak bindeng atau serak ya, karena saya dalam kondisi yang kurang fit. Oke, Gukesh di game pertama miss nih. Jadi ini game penentuannya. Dia pegang bow putih memulai dengan langkah E4, dijawab dengan E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, putih bishop C4, Italian game. Hitam kuda F6. Kalau di level top Grandmaster nggak berlaku lagi ya, Fred Liver Attack nanti jadi Polerio Defense. Jadi nggak mau, putih tetap Italian game. D3, bishop ke petak C5, putih rokade, hitam D6. Putih C3, biasanya mau simpen gajah begini, bisa juga dobrak lewat D4 atau B4. Hitam taktis A5, mau simpen gajahnya. Buat kalian yang belum tahu, teori Italian game ini salah satu teori yang tertua di dunia dalam sejarah catur. Kekuatan dari putih adalah gajah terangnya, hitam gajah gelapnya. Kenapa? Karena dia mengganggu nih dua-duanya. Jadi biasanya itu disimpan, nggak mau ditukar. Putih benteng S1, hitam lanjutkan dengan rokade. Putih H3, propilaksis, mencegah bishop G4. Langkah pencegahan ide lawan, hitam juga membalas hal yang sama. Putih kuda B ke petak D2, nah hitam bishop B6. Jadi kalau putih nggak main variasi D4, biasanya mainnya strategi, yaitu dengan pelan-pelan kayak gini manuvernya. Nah putih A4 dulu, kemudian hitam bishop ke petak D7, nggak mau ke sini ya. Kemudian putih B3, karena kalau ke sini juga percuma, putih ke sini. Nah, atau didiemin aja. B3 dimainin dan baru deh gajah 6. Jadi kayak buang langkah ya. Gajah B2, raja ke petak H8. Nah ini menarik nih langkah berikutnya, benteng A2. Buat apa tuh benteng A2? Nah ini pasti preparation ya. Jadi zaman sekarang pemain catur pasti misalkan mau main Italian game nih, pasti mereka siap-siap sampai ke middle game. Apa idenya? Mungkin mau begini nih, biar dobrak D4 atau mau pindahin bentengnya ketika terjadi pertukaran. Nggak nyampe ya kita ya. Hitam kuda ke petak H5, mau ke sini. Langkah ke-14, putih kuda F1, hitam kuda F4, ke sini ternyata. Oh, jadi dia mau jaga ini guys. Putih queen ke petak F6. Hitam queen F6, putih kuda G3 dan hitam G5. Serangan sayap raja. Putih kuda H2. Nah, gara-gara ada benteng ini jadi aman ya. Kalau di kombi sini nggak apa-apa. Hitam queen ke petak G6, putih bishop P3, hitam bongkar D5. Bongkar lah bos. Mau menang ya ambil inisiatif lah. Lawannya juara dunia juga, elo ratingnya cukup jauh. Tapi nggak takut ya. Fredrik Swens dimakan. Makan lagi pakai bishop. Putih pertukaran pada bishop di petak B6, makan balik langkah ke-20. Putih kuda F3, counter pion E5, hitam benteng A ke petak D8. Jadi di sini ide dari hitam kalau putih nafsu nih makan E5 bisa susah, makan lagi ada begini. Itu nggak bisa dilakukan. Putih benteng D2. Kreatif banget ya. Pertukaran bishop terjadi, dimakan lagi dengan pion D, F6, taktis. Gukesh mulai masukkan kuda ke petak center. Ya, tapi ini secara posisi unggul hitam ya. Kenapa tuh? Mungkin karena double pawn juga ya. Dan kudanya juga bagus nih. Benteng makan benteng dimakan. Makan lagi pakai queen. Benteng ke petak D8. Hitam kuasai jalur D. Putih queen E3 ancam. Hitam ancam balik kuda F5. Putih kuda G3. Hitam kuda D3 ancam terus.
sambil jaga pion E5. Putih benteng D1, fork terjadi, garpuan F4. Putih queen M4. Ya, masih ada jawaban, ngancem queen, raja naik. Pertukaran queen terjadi, makan lagi. Kemudian putih kuda M4 menuju endgame nih. Hitam naik raja ke petak F5. Putih kuda FD2. Hitam di sini lebih bagus jalan H5 ya, tapi dia di sini kuda C5. Ide yang sangat natural ya, wajar. Kenapa? Karena pengen pin benteng di petak D1. Geser putih benteng E1. Hitam balik lagi ke petak D3. Benteng B1 baru kali ini benar. Untung ada kesempatan kedua ya. Harusnya gimana tuh pada saat posisi kuda C5? Harusnya yang terbaik putih mainin langkah G4 biar kudanya kuat. Kalaupun dia pasen, makan balik pakai pion. Kalau dia makan, ada benteng F1. Strukturnya jadi bagus putihnya. Mundur kuda M4. Ya, Gukes juga manusia guys, gue tahu. Benteng S1 kuda D3, benteng B1 H5. Raja F1 kuda C5. Di sini kita bisa lihat ya bahwa secara koordinasi buah hitam lebih aktif lah, putih cuman pasif. F3 benteng masuk. Raja F2 masuk ke 4. Makan benteng S1. Langkah yang kurang tepat, harusnya benteng H1 ya. Harusnya benteng di sini, malah benteng S1. G3 skak, raja E2, langkah 40, benteng E3, ada tambahan waktu 30 menit. Raja D1, makan lagi. Gimana menangnya nih? Nih menangnya dari sini nih, kuncian sini. Sabar dulu, raja E6, raja D1, muter dulu kuda E7, terus dari sini. Nih lemah pionnya, bisa kudanya ke sini juga. Raja E2, kuda F5. Kuda G5, raja E7. Kuda balik lagi, raja E6. Kuda balik lagi, raja F6. Cari remis nih putihnya. Gak mau hitamnya, raja E7. Ditukar kuda. Enak dong. Makin besar keunggulan hitam. Langkah 50, kuda E4, B6. Ya udah, susah. Kemana nih jalannya? Kalau misalkan jaga pion begini, maka hitamnya berani kuda D6. Kalau ditolak kuda D2, raja F6. Kalau di sini tuker kalah ya, nanti raja lebih cepat. Kalau raja ke petak E2, raja E6. Raja balik lagi ke petak F1, gimana yang menang ya? Raja F5. Akhirnya di dobrak. Putih, raja D3 akhirnya. Jadi Gukes, udahlah. Nothing tulus ya, raja D3 lah. Kemanakah punishment yang tepat untuk hitam lakukan? Kemana langkah terbaiknya? Inilah, kuda H4. B4, dimakan, makan C5, makan lagi. Kuda C5, kuda E3. Masih jauh bos, rajanya juga dekat, ini lebih cepat. Raja E2, kuda C4, sang juara dunia gugur di babak ketiga. Wow. Saya yang melihat ini sangat kaget ya. Dan apakah ini statement kalau Gukes kembali dipertanyakan dengan kemampuannya yang sering naik dan turun? Wah, siapa ya yang bakal jadi penantang Gukes? Dan apakah Gukes mampu nanti di turnamen kandidat mempertahankan gelarnya? Tapi itu pasti beda lagi ya. Kita akan lihat guys, akurasi putih di sini 90,8%, hitam 95,3%. Karena Gukes tersingkir, jadi saya semangat banget nih, kaget ya. Tadi saya sebenarnya dalam kondisi tidak sehat. Tapi karena ini menarik, kita gas terus guys. Gitulah cintanya saya sama catur. Nah ini dia ya. Jadi Jose Martinez juga menyingkirkan Nodirbek. Kemudian ya Indianya masih banyak ya. Masih ada yang lanjut ke babak tiebreak. Nah coba kita lihat ke bawah lagi ya. Berikutnya siapa akan lawan siapa di babak 8 besar ya, kalau nggak salah. 16 besar. Kan 3-2 babak ketiga. Nah, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, masih babak 3-2 ya. Maaf guys, kecepatan. Ya.
San Sargasian akan menjadi lawan Frederick Spain berikutnya. Siapa yang bakal jadi juara Video World Cup guys? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.